Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu pejuang NIP dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu mengenai total kebutuhan formasi di P3K Guru tahun 2022. Nah, jadi ada sekitar 303 pemerintah daerah yang tidak memiliki formasi yang cukup untuk menampung guru yang sudah lolos passing grade. Meskipun sisa formasi tahun 2021 ditambah dengan usul formasi tahun 2022. Nah, jadi dengan kata lain, ada beberapa daerah dalam kondisi yang sangat aman dan juga ada daerah yang dalam kondisi sangat tidak aman, yaitu tidak memiliki formasi yang cukup untuk menampung guru honorer yang sudah lolos passing grade. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Apakah daerah-daerah ini masuk dalam daerah di mana tempat Bapak Ibu mengajar? Dan sebelum lanjut, seperti biasa, admin ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, ini dia Bapak Ibu, jumlah formasi tahun 2022 adalah penjumlahan dari sisa formasi tahun lalu yaitu tahun 2021 dan formasi yang telah diusulkan Pemda untuk tahun 2022. Nah, jadi total formasi yang sudah diajukan Pemda di tahun 2022 ini sebanyak 343.631 formasi. Ini termasuk guru agama. Nah, jadi total keseluruhan kebutuhan formasi tahun 2022 ini sebanyak 970.410 formasi. Ini termasuk guru agama. Kemudian ini adalah beberapa kondisi Bapak Ibu, kondisi Pemda yang sangat aman, aman, tidak aman, dan sangat tidak aman. Kita lihat di sini ada 303 Pemda atau sekitar 60% pemerintah daerah yang tidak memiliki formasi yang cukup menampung guru honorer lolos passing grade meskipun sisa formasi 2021 ditambah dengan usul formasi 2022. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu penjelasannya. Untuk yang pertama ini sangat aman. Yang pertama sangat aman, sisa formasi jauh lebih besar dibandingkan guru yang sudah lolos passing grade 98 instansi ataupun 19%. Nah, jadi untuk kondisi yang sangat aman, ini kebutuhan ataupun jumlah formasinya ini lebih besar Bapak Ibu ketimbang guru honorer yang sudah lolos passing grade. Jadi otomatis di daerah yang sangat aman ini kemungkinan besar ini guru honorer yang sudah lolos passing grade ini nantinya akan memenuhi formasi semua Bapak Ibu, akan lolos semua karena formasinya jauh lebih besar dibandingkan guru honorer yang sudah lolos passing grade. Ini masuk dalam kategori sangat aman. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kategori yang berikutnya yaitu kategori aman, yaitu sisa formasi sedikit lebih besar dibandingkan dengan guru yang sudah lolos passing grade 105 instansi ataupun 21%. Nah, jadi dalam kondisi aman ini ada di bawahnya sangat aman Bapak Ibu, yaitu sisa formasi sedikit lebih besar. Nah, jadi tidak sebesar yang sangat aman tadi. Ini sedikit lebih besar dibandingkan guru yang sudah lolos passing grade. Jadi untuk posisi aman ini kemungkinan besar juga guru honorer yang sudah lolos passing grade nantinya akan lolos semua Bapak Ibu, karena sisa formasinya ini sama dengan ataupun sedikit lebih besar dari guru honorer yang lolos passing grade. Jadi seperti itu untuk kondisi yang kedua yaitu kondisi aman. Jadi jika daerah Bapak Ibu masuk dalam sangat aman dan aman, maka kemungkinan besar Bapak Ibu yang sudah lolos passing grade nantinya akan menempati formasi yang dibutuhkan. Jadi seperti itu. Kemudian kondisi berikutnya yaitu kondisi tidak aman. Sisa formasi sedikit lebih kecil dibandingkan dengan guru yang sudah lolos passing grade yaitu sebanyak 122 instansi ataupun 24%. Nah, jadi untuk kondisi tidak aman ini jumlah formasinya ataupun sisa formasi yang tersedia ini sedikit lebih kecil Bapak Ibu. Jadi lebih banyak guru honorer yang lolos passing grade. Jadi seperti itu untuk kondisi tidak aman.
karena sisa jumlah formasinya ini sedikit lebih kecil Bapak Ibu dari guru honorer yang sudah lolos passing grade. Ini posisi tidak aman. Kemudian berikutnya yaitu posisi yang sangat tidak aman, yaitu posisi yang sangat merah ini Bapak Ibu, yaitu sisa formasi jauh lebih kecil dibandingkan dengan guru yang sudah lolos passing grade, yaitu sebanyak 181 instansi ataupun 36%. Nah, jadi untuk kondisi yang sangat tidak aman ini jumlah ataupun sisa formasinya ini sangat jauh lebih kecil Bapak Ibu ketimbang guru honorer yang lolos passing grade. Misalkan sisa formasinya ini hanya 5 Bapak Ibu, dan guru honorer yang lolos passing grade ini misalkan sebanyak 200. Nah, jadi ini kan tidak mencukupi untuk menampung guru honorer yang sudah lolos passing grade seperti ini. Jadi seperti itu untuk kondisi yang sangat tidak aman ini, sisa formasinya ini jauh lebih kecil. Jadi seperti itu. Kemudian sebanyak 193.954 guru lolos passing grade di 506 instansi, 7 Pemda tidak memiliki guru lolos passing grade. Nah, jadi ada 7 pemerintah daerah yang tidak memiliki guru yang lolos passing grade. Jadi semuanya ini TL Bapak Ibu tidak memenuhi nilai ambang batas di tahun lalu. Ini ada sebanyak 7 pemerintah daerah. Kemudian poin yang nomor 2, ketersediaan formasi bagi lulus passing grade terbagi menjadi, yaitu kondisi aman 203 Pemda ataupun 40%, yaitu sebanyak 20.109 guru ataupun 10,4%. Nah, jadi ini dalam kondisi aman Bapak Ibu, sebanyak 20.109 guru ini dalam posisi aman, yaitu daerahnya memiliki cukup formasi untuk menampung guru honorer yang sudah lolos passing grade tersebut, yaitu sebanyak 203 Pemda. Jadi seperti itu. Ini untuk yang kondisi aman. Kemudian jenis yang kedua ini ada kondisi tidak aman, yaitu sebanyak kondisi tidak aman sebanyak 303 pemerintah daerah ataupun 60%. Ini sebanyak 173.845 guru ataupun sebesar 89,6%. Ini dalam kondisi tidak aman, yaitu formasinya tidak cukup untuk menampung guru honorer yang sudah lolos passing grade. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk kondisi di seleksi P3K Guru tahun 2022 ini. Yang mana bagi Bapak Ibu yang masuk dalam kondisi aman, maka kemungkinan besar Bapak Ibu akan lolos di seleksi P3K Guru tahun 2022 ini. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu daftar daerah yang dalam kondisi sangat aman, aman, tidak aman, dan sangat aman. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu. Yang pertama ini Maluku, ini sangat aman. Kemudian Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sultra, Pabar, Kaltara, Kalteng, Sulut, Bali, dan seterusnya. Nah, jadi untuk di Jambi ini kondisi sangat tidak aman Bapak Ibu. Untuk Jambi, DKI ini juga masuk sangat tidak aman ataupun sangat tidak aman. Kemudian daerah istimewa Yogyakarta ini juga masuk dalam kategori tidak aman ataupun sangat tidak aman Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek sendiri daerahnya apakah masuk dalam kategori sangat aman, aman, tidak aman, ataupun sangat tidak aman. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.